Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ma Adem dan Hisyam. Teman-teman apa kabarnya nih? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Bagi yang sedang sakit, insya Allah segera angkat penyakitnya dan bersabarlah dengan sakit yang sedang diderita. Share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Nah ini ceritanya Ma Adem mau buat bujo gitu ya, bullet journal. Dan ini adalah bullet journal pertama kalinya dibuat. Ya banyak sih manfaat dan rencananya mengapa memutuskan untuk buat bujo kayak gini. Terutama salah satunya itu mau buat tentang planner konten gitu ya teman-teman. Biar Ma Adam tuh gak pusing tiap hari mau buat konten apa. Oh ya teman-teman, karena Ma Adam tuh kan pemula, jadi jangan dibully ya. Tapi Ma Adam tuh butuh dukungan dan juga saran komentar gitu agar bullet journal Ma Adam tuh lebih baik dan lebih menarik lagi lah dalam hias-hiasannya. Bagi yang teman-teman yang udah sering buat bujo kayak gini, boleh ya kasih saran dan komentarnya di kolom komentar. Teman-teman lagi pada apa nih? Boleh ya sharing-sharing. Udah pada masak kah? Atau udah selesai aktivitas di rumah? Tinggal santai-santai aja. Nah hari ini lumayan cerah gitu ya teman-teman. Insya Allah di daerah kami tuh nggak ada hujan seperti biasa kan. Tiba-tiba tengah hari tuh hujan, terus cerah lagi, baru kemudian hujan. Ya gitulah ya teman-teman, di tengah cuaca yang ekstrim kayak gini, yang tak menentu gitu, kita harus tetap jaga stamina dan imun tubuh agar kita itu lebih kebal ya teman-teman dalam menghadapi cuaca yang ekstrim gini. Nah salah satunya yang simple dan gratis untuk menangkal penyakit mudah datang yaitu perbanyak minum air putih. Nah lanjutannya juga sering-sering konsumsi madu ya teman-teman, ataupun minuman serai, jahe kayak gitu ya, ramuan-ramuan ala Dr. Zaidul Akbar gitu. Itu yang paling viral ya teman-teman. Dan banyak manfaatnya loh teman-teman jikalau kita menerapkan apa yang Dr. Zaidul Akbar terapkan. Lanjut, ini Ma Adam mau buat kalendernya gitu. Nah di bulan Juli ini ada 31 hari gitu ya teman-teman. Wah berasa lama pasti ini teman-teman. Nah untuk hari Ma Adam tulis dalam bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Monday, Tuesday seperti itulah teman-teman pasti udah tahu lah kan. Karena kalau mau buat dalam bahasa Indonesia itu nggak bisa disingkat ya teman-teman. Ya beginilah bullet journal ala kadarnya ala ibu rumah tangga. Sekalian refreshing, lihat warna-warna, menulis cara mencoret. Inilah refreshing saya ya teman-teman, sambil tulis gini itu sambil dengerin musik pastinya. Nah ini untuk tanggalnya salah ya teman-teman, padahal Ma Adem tuh udah buat pakai pensil gitu kan biar jangan salah, tapi tetap aja salah. Ya begitulah namanya manusia, tiada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang udah subscribe dan tonton, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah selalu balas kebaikan kalian. Bagi yang belum tonton dan subscribe, ayo buruan ditonton dan di-subscribe. Pokoknya biar Ma Adem tuh semangat, teman-teman harus sering-sering kasih dukungan, komentar dan saran yang positif. Insya Allah apa yang kita tanam, kita akan tuai ya teman-teman. Tanamlah kebaikan agar kita itu bisa tuai kebaikan pula. Nah di sini Ma Adem juga buat quotes gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut, sebelum ke quotes-nya, saya tulisi dulu hari-harinya ya. Ada Thursday, Friday, Saturday, and yang terakhir itu adalah Sunday. Nah maaf ya kali ini ngomongnya agak-agak Inggris gitu. Sebenarnya saya tuh dulu pernah terjun ya teman-teman ke dunia perbahasa Inggrisan gitu. Meskipun kuliahnya itu ekonomi, nggak bahasa Inggris. Tapi untuk bahasa Inggris itu memang otodidak, suka aja gitu dari sekolah. Bahkan alhamdulillah, bukan pamer ya teman-teman, cuman sharing pengalaman aja. Saya tuh pernah ngajar conversation di SMK gitu. Jadi alhamdulillahnya setiap Ma Adam tamat sekolah SMK, Ma Adam tuh di kayak magang gitu di sekolah SMK saya, dipercayakan mengajar conversation bahasa Inggris gitu teman-teman. Bukan untuk bahasa Inggris ininya ya, grammarnya, tapi untuk percakapannya aja. Ya gitulah ya teman-teman. Lanjut, ini Ma Adam mau buat quotes-nya yang tadi ya. Di sini saya buat quotes-nya yang isinya adalah Allah bersama
prasangka hambanya. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita prasangkakan pasti Allah selalu bersama prasangka kita. Jadi yuk kita selalu prasangka baik. Contohnya nih, kita prasangka baik aja bahwa channel kita pasti akan berkembang pesat gitu kan, cepat berkembangnya jikalau kita itu udah memang percaya diri, setiap hari udah ikhtiar untuk upload video, terus promosi kita juga udah kenceng gitu kan, saling mengunjungi channel orang lain gitu, pokoknya cari teman lah untuk saling menyemangati gitu. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman, Mak Adam tuh nggak berhentinya bersyukur, karena kan niat awal konten itu mau cari teman online gitu kan, karena kepenatan, ke apa ya, stres lah gitu kan, berada di rumah 24 jam ngurus anak, apalagi anaknya itu jaraknya berdekatan. Jadi kalau kita punya teman saling sharing, terus yang kegiatannya sama dengan kita, kayak sejalan gitu kan, ya alhamdulillah kita menjadi lebih terobati. Kita itu punya banyak orang yang support kita, yang senasib dengan kita, atau bahkan yang lebih sedih lagi dari kita. Mungkin kita merasa diri kita itu udah terpuruk banget, keadaannya udah yang sedih kali, anakku rapat, terus di perantauan gitu. Tapi ternyata masih banyak lagi teman-teman lain yang lebih hidupnya lebih sedih lagi lah pokoknya. Makanya dengan Mak Adam sekarang punya teman online itu jadi semangat, karena sering-sering dengar cerita sharing pengalaman teman-teman gitu kan, teman-teman online. Jadi alhamdulillah, insya Allah pertemanan ini selalu terjaga ya teman-teman. Lanjut, ini saya buat habit tracker teman-teman. Nah ini kan saya usia kehamilannya udah masuk 7 bulan gitu teman-teman. Jadi saya mau lebih kencengin ibadah, mau ngerayu Allah gitu supaya nanti persalinan saya lancar ya teman-teman. Jadi kalau kita buat habit tracker gini kan kita jadi ingat gitu kan. Bukan bukan untuk pamer ataupun pamer ibadah gitu ya teman-teman, tapi untuk memaksakan diri biar untuk beribadah, karena ibadah itu harus dipaksa ya teman-teman. Iya awalnya memang mungkin kita terpaksa gitu kan, tapi lama-lama kalau udah menjadi kebiasaan kita tuh jadi bawaannya ikhlas ngejalanin ya. Bahkan kalau kita tinggalkan merasa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Contohnya ya dalam konten ini ya teman-teman, kalau kita sering upload tiba-tiba nggak upload, rasanya itu kayak kurang gitu, ada yang kurang dalam hidup kita. Nah untuk habit trackernya saya tulis ini teman-teman 1 sampai 31 untuk tanggalnya ya teman-teman. Juli kan 31 hari. Untuk habit trackernya juga saya tulis nggak banyak-banyak ya teman-teman, cuman yang penting-penting inti-inti aja. Contohnya baca Al-Quran, terus olahraga, karena kan ibu hamil itu butuh olahraga gitu ya teman-teman untuk melancarkan nanti proses pembukaannya. Doakan ya teman-teman, semoga nanti insya Allah di bulan 9 lancar persalinan saya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah mendoakan, saya ucapkan terima kasih ya. Nah untuk yang kedua juga untuk yang ketiga saya buat nanti tahajud gitu ya teman-teman. Karena akhir-akhir ini saya tuh kalau untuk tidur kurang ini ya teman-teman, udah kurang nyenyak gitu, sering terbangun malam. Bahkan kalau tengah malam sering terbangun itu yang dipikirkan adalah dunia per YouTubean. Mungkin udah masuk ini ya, YouTube itu udah termasuk ke jiwa raga saya, merasukinya gitu. Pokoknya satu hari itu haruslah buka YouTube. Lanjut saya buat duha nanti teman-teman. Mungkin kalau pagi hari kan ini ya, kalau udah siap kerjaan pasti bisalah melapangkan waktu untuk sholat duha. Pokoknya gitulah teman-teman, ibadah itu harus dipaksakan. Kalau enggak akan ini kita jalani terus ya. Oh ya teman-teman, saya mau nyemangati teman-teman emak-emak vlogger, tetap semangat ya kontennya. Insya Allah selalu lancarkan pekerjaan kita ini, dan Allah balas sesuai dengan niat kita. Insya Allah niat kita baik, Allah pun beri yang baik pula. Pokoknya kita saling mendukung ya teman-teman, saling mengingatkan agar kita tuh lebih kuat. Oh ya teman-teman, sambil saya tulis-menulis di sini, saya tuh bingung mau cerita apa. Jadi bolehlah saya sharing-sharing ya tentang pak suami saya yang sakit gitu kan. Siapa nih teman-teman yang di rumah
yang suaminya sedang sakit juga seperti saya, boleh komentar di bawah ya. Yuk kita sama-sama nyemangati, karena saya merasa agak down gitu ya ketika Allah beri uji, beri sakit gitu kan, apalagi terutama itu pak suami yang cari nafkah. Ya gimana ya, kalau pas suami sakit rasanya sedih banget ya teman-teman, apalagi anak saya kecil-kecil gitu kan, pasti pikiran kita itu yang negatif-negatif. Tapi insya Allah serahkan aja sama Allah, positive thinking selalu. Suami saya segera sembuh gitu kan. Dia agak bosan juga sih, udah 1 bulan gitu sakit, tapi tetap dibawakan gitu ya teman-teman. Ya begitulah lelaki ya teman-teman, walaupun sakit, kalau masih bisa dibawakan, dibawa jalan gitu kan, berkegiatan, nggak mau berdiam diri gitu. Karena kita itu bergantung kepada mereka ya teman-teman. Bukan nggak bisa mandiri, tapi ya kita butuh mereka. Contoh naik kendaraan gitu kan, saya tuh mana bisa naik kendaraan. Andai pun bisa ya untuk diri pribadi sendiri, untuk bawa anak ataupun suami itu nggak bisa sama sekali. Makanya saya udah ini ya ngerasain, baru kali ini ngerasain sambil hamil, ngurus anak balita 2 gitu kan, terus suami sakit. Rasanya itu sesuatu sekali teman-teman. Tapi insya Allah ada hikmah baik ya setelah sakit ini gitu kan. Mungkin Allah lagi coba pak suami lebih bersabar lagi, atau untuk menggugurkan dosa-dosa pak suami di masa lalu lah, insya Allah ya kan teman-teman. Walaupun sedang diuji sakit, tapi kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Syukur dalam artian Allah tuh masih kasih sakit, berarti masih sayang gitu kan, masih kasih teguran sama kita supaya kita itu ingat kepadanya, lebih dekat lagi kepadanya. Pokoknya mau apapun agama kita, mau Islam, non Muslim ataupun Kristiani, kita itu sama-sama makhluk Allah, makhluk Tuhan ya, makhluk Tuhan, sama-sama makhluk Tuhan yang pastinya beribadah semua kan kepada Tuhan menurut sesuai ajaran masing-masing. Dan bahkan teman-teman, saat ini saya juga sedang diuji ya. Anak kedua saya itu lagi sakit, tapi nggak yang terlalu tergeletak gitu teman-teman. Sakitnya itu adalah dalam hidungnya ada sesuatu yang masuk. Kami tuh nggak bisa pastikan itu bendakah atau kotoran atau gimana teman-teman. Tapi itu udah seminggu ya, dan itu membuat bau gitu teman-teman, mengeluarkan bau lumayan busuk gitu. Jadi kami khawatir, dari kemarin tuh kami mau coba, maksudnya mengeluarkan secara sendiri gitu kan. Tapi kami berpikir memutuskan takutlah nanti entah terjadi apa-apa kalau pribadi sendiri mencoba mengeluarkannya. Akhirnya kami itu disarani pergi ke THT gitu ya teman-teman. Dan untuk hasilnya belum keluar karena kami masih buat jadwal dulu. Doakan ya teman-teman, semoga nggak ada apa-apa dengan anak saya. Insya Allah saya kuatlah menghadapi cobaan yang Allah berikan ini. Nah ini lanjut teman-teman, part yang paling saya rencanakan, content planner. Jadi nanti di sini saya akan tulis ide-ide konten apa yang mau saya buat. Karena bagi saya ya, terutama YouTuber pemula, yang pusing itu buat konten ya teman-teman. Padahal kalau lihat video teman-teman kayaknya gampang aja ya buat video gitu kan. Bahkan 1 hari berkegiatan bisa buat stok gitu. Kalau saya selama ini teman-teman berkegiatan dari pagi sampai sore, contohnya ya udah malam diedit baru diupload malam. Jadi pak suami selalu bilang kelemahan kamu di situ. Jadi banyak waktu yang terhabiskan gitu kan. Jadi kalau udah siap maghrib itu saya edit video, pasti udah deg-degan gitu kan, udah jam berapa nih, nanti uploadnya kemalaman gitu. Ya begitulah teman-teman, semua itu harus direncanakan. Meskipun nantinya gak berjalan lancar sesuai rencana kita, yang penting kita itu udah berusaha dan ikhtiar ya teman-teman. Karena kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi kita rencanakan aja yang baik-baik gitu kan, biar Allah pun mendukung kita. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak bagi yang udah tonton video saya sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah balas kebaikan kalian. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Nah inilah hasilnya teman-teman. Untuk water tracker, saya usahakan ya minum banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.